Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi di iNews Prime. Edi Mulyadi resmi ditahan dalam kasus ujaran kebencian. Apa yang membuatnya jadi tersangka? Nanti kami akan diskusikan di iNews Prime. Bersama saya, Latif Sregar. Edi Mulyadi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Menurut polisi, alasan penahanan itu agar Edi tidak melarikan diri. Edi Mulyadi resmi ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Barreskrim Polri. Edi pun langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Edi Mulyadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri. Ia didampingi kuasa hukum untuk menjalani pemeriksaan. Edi diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian atas ucapannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pagi tadi sebelum dimulainya pemeriksaan di hadapan awak media, Edi kembali menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan penolakannya terhadap ibu kota negara di Kalimantan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat. Sebelumnya, Edi sempat mangkir pada panggilan pertama dengan alasan surat panggilan tidak memenuhi syarat. Apa yang membuat Edi ditahan? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Ya, Pak Fikar, ini Edi Mulyadi ditahan pasal yang disangkakan kepadanya itu beragam. Ada Undang-Undang ITE dan juga ada undang-undang yang menyatakan kebencian kepada satu kelompok tertentu. Kalau Pak Fikar sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau melihat dari perjalanan kasusnya, ya ini kan sudah menjadi wacana 2-3 hari sebelumnya ini ya, pernyataan Edi itu ya. Nah, itu kalau lihat itu sebenarnya lebih cocok pada Undang-Undang ITE ya, karena dia kemukakan melalui melalui transmisi gitu, melalui elektronik gitu. Ya. Nah, karena itu lebih cocok itu. Kalau terkait dengan kebenciannya gimana Pak Fikar? Nah, gini, yang dia nyatakan kan sebenarnya sesuatu yang kalau nggak salah ada tempat jin buang anak gitu ya. Betul, Pak. Tempat jin buang anak gitu. Nah, itu seolah-olah menimbulkan perasaan melecehkan gitu loh kalau menurut saya. Lebih pada itu gitu. Oke. Nah, kalau kebencian itu didasarkan pada perasaan melecehkan saja, apakah kemudian nanti harus dibuktikan atau ada kelompok tertentu yang merasa dibenci atau bagaimana Pak Fikar? Iya, kalau menurut saya harusnya begitu, gitu ya. Artinya tindak pidana itu tidak semata-mata satu perbuatan saja yang berdiri sendiri, gitu, tapi juga ada korbannya atau ada akibatnya, gitu. Dan akibatnya itu yang nanti dibuktikan oleh jaksa tentu saja. Ya, kenapa kemudian orang itu dituntut oleh pasal ini, gitu. Dan akibat itu harus dibuktikan oleh jaksa. Gitu. Dalam permintaan maafnya, Edi Mulyadi mengatakan bahwa
bahwa frasa jin buang anak itu adalah menggambarkan jarak yang jauh, bukan menggambarkan suatu kebencian kepada satu tempat atau suku tertentu. Ini bagaimana Pak Fikar? Nah, ini nanti kan gini, terminologi tempat jin buang anak itu, ini pernah saya dengar sejak saya kecil dulu. Iya. Dulu yang namanya Ancol atau Binaria itu waktu saya kecil disebut tempat jin buang anak gitu, karena memang tempat yang tidak pernah terjangkau oleh orang gitu, tidak pernah yang kemudian sekarang menjadi ramai dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya terminologi tempat jin buang anak itu dimaksudkan sebagai tempat yang masih sepi gitu, masih sepi dan belum dihuni oleh orang gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu juga sebagai ungkapan bercanda sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau sekarang kemudian dianggap serius, ya dianggap melecehkan, ya sangat mungkin umpamanya ada orang-orang yang tinggal di sana yang kemudian merasa daerahnya dilecehkan. Nah, saya kira itu yang harus dibuktikan oleh polisi ya, kalau sekarang kemudian diterapkan pasal itu gitu. Oke. Jadi tidak bisa, meskipun terminologi itu kemudian bermakna ganda. Di satu sisi ada yang menganggap itu sebagai candaan yang menggambarkan jauh, tapi ketika ada orang lain yang merasa terhina atau dibenci, ini kemudian bisa menjadi dasar untuk seseorang dikenai kasus hukum. ya. Penegak hukum dalam hal ini kepolisian menafsirkannya seperti itu, gitu ya, menafsirkannya seperti itu sudah menimbulkan rasa kebencian di dalam masyarakat. Itu yang akan dibuktikan oleh kepolisian. Nah, apakah itu terbukti atau tidak ya nanti tergantung di pengadilan, ya. Saya kira tergantung di pengadilan nanti. Tetapi sampai hari ini, ketika pada ranah penyidikan, kepolisian punya kewenangan untuk menafsirkan pasal itu, gitu. Sehingga kemudian dia memprosesnya dan bahkan melakukan upaya paksa penahanan dalam hal ini. Mana yang lebih didahulukan, undang-undang ITE-nya karena ada transmisi elektronik, atau menguatkan dulu benarkah ada kebencian dalam diksi atau frasa tersebut? Saya kira yang pertama dibuktikan oleh kepolisian adalah ungkapannya Edi Mulyadi ini di dalam di dalam elektronik itu, ya, di dalam alat elektronik itu yang menjadi bukti utamanya itu, saya kira, ya. Karena kan kalau dilihat kan sebenarnya Edi ini hanya main di Twitter atau main di Facebook atau apalah, intinya media sosial kan begitu, ya kan? Dia tidak ada lagi pernyataan di ranah yang lain gitu, maksudnya di satu diskusi, di satu pernyataan terbuka dan sebagainya. Tapi lebih di media sosial. Nah, karena itu saya kira itu yang akan dibuktikan oleh kepolisian. Banyak yang beranggapan undang-undang ITE ini seperti pasal karet yang kemudian bisa menjerat banyak pihak dan kemudian sangat lentur. Termasuk Presiden juga meminta jangan mudah untuk digunakan. Untuk kasus ini ternyata itu yang digunakan. Apakah ini untuk menenteramkan publik yang lagi marah atau bagaimana, Pak Fikar? Sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok ditanyakan pada polisi, gitu ya, karena polisi yang mulai menerapkan undang-undang ini. Kita kan juga tidak mendengar ada orang melaporkan Edi ke kepolisian kan? Ya. Saya sendiri benar gitu. Ada yang melaporkan, Pak. Di Kalimantan ada beberapa kelompok, di Jakarta juga ada yang melaporkan. Oh, kalau ada yang melaporkan, artinya polisi menyimpulkannya dari sana, gitu. Berangkat dari laporan-laporan itu. Nah, saya kira begitu. Dengan adanya laporan itu kemudian bisa diartikan bahwa ada orang yang merasa dibenci oleh pernyataan dari Edi Mulyadi tersebut? Iya, secara real iya, karena orang itu kemudian melaporkan kan gitu. Tetapi apa itu cukup alasan untuk seseorang itu marah atau tidak? Nanti peranannya adalah keterangan ahli gitu. Apakah ungkapannya Edi Mulyadi itu cukup alasan untuk membuat orang marah gitu, ya? Kualifikasinya gimana? Nah, nanti itu ada saksi ahli itu nanti yang akan memperkuat itu gitu. Baik, kita tunggu pengadilan supaya kemudian menjadi jelas situasi atau kasus ini. Baik, Pak Abdul Fikar Hajar, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Terima kasih.
Edi Mulyadi masuk ke ranah hukum setelah mengeluarkan pernyataan jin buang anak. Pernyataan yang terkait penolakan terhadap ibu kota baru tersebut menuai kecaman dari masyarakat Kalimantan. Ratusan masyarakat adat Dayak bersama mahasiswa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kalimantan Utara. Sambil berjalan kaki, massa berorasi menuntut Edi Mulyadi diproses hukum karena telah melakukan ujaran kebencian kepada masyarakat Kalimantan. Massa menilai ucapan Edi Mulyadi telah menyinggung masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak. Selain di DPRD, massa juga mendatangi Polres Tarakan dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada kepolisian agar segera memproses Edi Mulyadi. Selain di Kalimantan Utara, aksi turun ke jalan juga digelar ratusan masyarakat adat Dayak di Simpang Lembu Sawana, Samarinda, Kalimantan Timur. Sambil berorasi dan membentangkan spanduk, masyarakat adat Dayak menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap karena dianggap telah melukai warga Kalimantan. Dalam aksinya, masyarakat adat menggelar ritual memotong babi dan ayam sebagai simbol kekecewaan atas ucapan Edi. Ini membuktikan bahwa masyarakat Dayak itu marah, tersinggung. Leluhur kita marah, tersinggung atas tindakan orang-orang yang melecehkan suku itu sendiri. Tidak hanya dari kalangan adat, kecaman juga datang dari dunia hiburan yang juga salah satu tokoh muda Kalimantan, Ian Kasela. Vokalis band Raja tersebut berharap kasus Edi Mulyadi diusut tuntas. Saya pribadi sebagai orang Banua Kalimantan sudah membuat juga video pendek mengajak untuk dinsanak-dinsanak yang ada di Kalimantan untuk meredam sedikit. Iya, kalau emosi, iya. Sebagai manusia, saya pribadi juga sangat emosi. Makanya kata-kata kasar saya keluar. Itu wujud respon secara spontan saya tidak terima kalau ada yang berani menghina bumi tercinta kami, yaitu Kalimantan. Oke. Nah, tapi di sisi lain kita di sini sudah melihat dari pihak kepolisian sudah merespon. Alhamdulillah pihak kepolisian merespon dengan baik. Setelah kasusnya diambil alih Mabes Polri dan naik ke penyidikan, Jumat lalu Edi Mulyadi justru batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Menurutnya pemanggilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Bahwa ketidakhadiran Pak Edi, ya, pertama masalah peraturan hukum. Artinya ada KUHP yang mengatur bahwa pemanggilan itu tidak boleh terburu-buru, minimal 3 hari. Nah, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Mabes kan 2 hari. Artinya itu ada prosedur yang dilanggar. Yang kedua, surat pemanggilan itu sendiri tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Atas mangkirnya Edi dalam pemeriksaan, polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Jika Edi kembali absen pada pemeriksaan kedua, maka polisi akan menjemput paksa. Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin nanti jam 10. Dalam penyidikan kasus Edi, kepolisian berjanji akan mengusut tuntas dan transparan. Publik pun diimbau tidak terprovokasi dan mempercayakan penegakan hukum kepada aparat. Beralih ke berita lain, 7 rumah warga di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Kebakaran melanda rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kalianyar, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik dan menyambar ke beberapa bangunan sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Untuk memadamkan api, warga dibantu petugas mengerahkan 25 unit mobil pemadam ke lokasi. Pak, ini awalnya gimana sih Pak bisa kejadian kebakaran? Awalnya dari konveksi Pak. Terus? Tidak ada orang, jadi Lokasi kebakaran yang sempit membuat kendaraan pemadam alami kesulitan untuk menembus titik api.
Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 2 jam kemudian. Akibat kebakaran ini, kerugian warga mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Guru yang menganiaya murid di Surabaya ditetapkan sebagai tersangka. Penganiayaan dengan membenturkan kepala siswa hanya karena siswa tidak bisa menjawab soal. Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan guru pelaku penganiayaan siswa SMP Negeri 49 Surabaya menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti. Namun penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada korban lain. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Hasil visum sementara yang kami dapatkan, penyidik menyampaikan tidak ditemukan luka-luka lebam dan kemudian kami akan mendalami pemeriksaan lebih lanjut pada si oknum guru. Untuk status oknum gurunya sendiri gimana sekarang? Status kami sudah tetapkan sebagai tersangka. Itu ditahan atau tidak kemudian? Nanti kami dalami dulu pemeriksaannya. Sebelumnya, video berdurasi 3 detik ini merekam penganiayaan seorang oknum guru kepada 2 siswa kelas 8 SMPN 49 Surabaya. Oknum guru JK menampar dan membenturkan kepala korban ke papan tulis akibat salah menjawab soal yang diberikan sang guru. Video ini pun viral di media sosial. Orang tua korban yang tak terima melaporkan aksi kekerasan ini ke polisi. Meskipun oknum guru JK telah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya, kasus penganiayaan ini tetap diusut oleh polisi. Sanksi tegas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga menanti oknum guru tersebut. Sebuah pesawat Sky Ranger terjatuh dan terbakar setelah menabrak pohon pisang di perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Informasi tersebut terangkum dalam 5 berita pilihan hari ini. Pesawat Sky Ranger 912 Federasi Aerosport Indonesia terjatuh di perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Dari rekaman video amatir, pesawat yang diawaki 2 orang ini terbakar setelah menabrak pohon pisang. Kini lokasi diberi garis polisi. Kedua awak pesawat mengalami luka, salah satunya alami luka bakar, sedangkan satu lainnya luka pada bagian wajah. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Meilia, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan pesawat Ranger ini merupakan insiden ketiga jatuhnya pesawat di kawasan Buperta Cibubur dalam kurun waktu 12 bulan. Para remaja putri ini terlibat perkelahian di sebuah semak-semak di Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sejumlah remaja putri lain di sekitar lokasi tidak berupaya melerai hingga korban terlihat lemas, tidak berdaya, dan tetap dipukul berkali-kali. Korban merupakan pelajar di salah satu sekolah di Pangkal Pinang, sedangkan pelakunya tidak bersekolah lagi. Para pengendara motor yang melintasi jalur bus Transjakarta di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini kocar-kacir saat mengetahui adanya razia. Beberapa pengendara yang panik nekat memutarbalikkan kendaraannya dan melawan arus. Dari hasil penindakan di jalur bus Transjakarta, petugas menemukan puluhan pelanggaran. Para pengendara ini sengaja melintasi jalur bus Transjakarta untuk menghindari kemacetan. Tidak hanya motor, sejumlah pengendara mobil juga diberikan sanksi tilang oleh petugas. Inilah gudang minyak goreng yang disidak oleh tim gabungan di Jalan Tengku Umar, Jember, Jawa Timur. Petugas menemukan ribuan karton minyak goreng yang menumpuk dan belum dijual oleh distributornya. Pemilik gudang mengaku minyak goreng tersebut bukan untuk target operasi pasar murah dan bukan untuk dijual ke toko karena kemasannya per karton 18 liter. Bocah ini menangis histeris karena jarinya terjepit stang sepeda angin miliknya. Meski berusaha ditarik dan diberi pelumas, tetap saja stang tidak bisa dilepas karena jari sudah membengkak. Dengan sangat hati-hati, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto berusaha untuk melepaskan jari tengah tegar yang masuk ke stang sepeda angin. Petugas akhirnya dapat memecah pipa sehingga jari tengah tegar bisa dilepaskan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah-marah. Ada apa? Saat lagi di Ainus Prime.